Ursista dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam, baik yang di tanah air kita Indonesia maupun yang di luar negeri. Kanda dan Linda, ayo bergabung dengan Ika Pakit UKI demi merajut potensi alumni untuk kebangkitan FK UKI. Kali ini kita bergabung dengan seseorang yang tidak asing lagi di UKI, di kedokteran, apalagi pada masanya. Namanya adalah Dr. Junaidi Saleh, Magister Kesehatan. Beliau lahir di Rokan Hilir, Riau, 8 September tahun 63 yang lalu. Pengalaman kerja ini banyak sekali, luar biasa ya. Dia pernah menjadi Kepala Puskesmas Tanjung Berlian, Kepala Puskesmas Tanjung Balai Karimun, Kepala Puskesmas Tebing, Provinsi Kepulauan Riau, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RM Pratomo Rokan Hilir Riau dari tahun 2006 sampai 2008. Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir Riau 2008 sampai 2017. Nah, kesempatan ini beliau mengundang aku untuk berbicara di sana. Terima kasih untuk itu, adikku Dr. Junaidi. Lalu kemudian sekarang Kepala Dinas Sosial Rokan Hilir Riau yang saya kira luar biasa ya akan pengabdiannya. Dan pelatihan yang ditempuh ini juga luar biasa. Diklat pimpinan tingkat 4, diklat pimpinan tingkat 3, diklat pimpinan tingkat 2 Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Pendidikannya jelas S1-nya dari FK UKI Jakarta, profesinya menjadi dokter dari FK UKI Jakarta. Magisternya dari FKM USU di Medan. Demikian kira-kira sekilas yang dapat kita perkenalkan untuk adik saya yang luar biasa ini. Pertama-tama, Dek, saya mau tanya nih, apa kabarmu? Alhamdulillah baik, Pak. Bang. Sip, mantap. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya yang sangat sederhana nih. Jadi dokter itu memang pilihanmu nggak sih? Gimana sih ceritanya? Silakan, Dek. Gitu, Bang. Awalnya dulu saya melamar di Fakultas Teknik ya di Maranatha Bandung, lulus. Kemudian saya coba melamarkan juga permohonan saya ke Fakultas Kedokteran UKI Jakarta. Ternyata diterima juga. Jadi saya pikir-pikir bagus saya jadi dokter ya. Bisa mengabdi ke masyarakat ya. Nah, jadi itulah makanya saya pilihlah Fakultas Kedokteran UKI Jakarta ini untuk saya bisa jadi dokter yang nantinya bisa mengabdi ke masyarakat. Itulah awal. Tapi dasarnya sebenarnya saya tak terpikir waktu awalnya menjadi dokter. Inilah mungkin itulah jalan hidup kali ya. Iya betul. Kita nggak pernah menyangka toh. Pernah menyangka. Betul. Sekarang jadi dokter. Ya intinya itu bisa bermanfaat buat masyarakat lah semaksimal mungkin. Oke. Nah sekarang kan waktu kuliah nih ya. Di kedokteran di UKI, tentu kan anak namanya juga kau merantau ya deh kan ke Jakarta ya kayak aku juga merantau kan. nah iya kan anak rantau ini kan kalau kita masuk ke kota besar kan ya gimana ya, kalau saya sih waktu itu gitu ya. Nah kau gimana pengalaman waktu di UKI sebagai anak rantau deh, silakan. Pertama-tama memang ada perasaan ini juga kita bergabung dengan teman-teman ya dari seluruh Indonesia, itu yang membuat kita bangga juga. Ada dari Papua, ada dari tim-tim waktu itu kan, ada dari Ambon, dari Sumatera Utara, dari Tapanuli juga ya, Manado. Itulah di situ kita belajar kan bahwa gimana kita bersama-sama ini bisa saling menghargai ya, hormati antar agama juga. Nah, itulah awal daripada pembelajaran saya. Bangga saya di UKI itu tadi bahwa kita saling menghargai di antara kita sesama. Nah, itu sehingga kita dalam belajarnya pun juga enak dengan senior-senior ya, diajari dari mulai kita PPSK itu ya, kita diajarkan menghormati senior ya, kemudian sama teman kita senasib sepenanggungan ya, antara kita dengan senior hanya dihormat kita, bagusnya itu tadi PPSK yang dari awal itu.
Sehingga waktu saat pembelajaran kita di UKI sampai kita di koas, kita kenal sama senior, saling bantu. Itulah apa selama saya belajar di UKI itu yang menjadi menarik buat saya. Itu kira-kira Bang. Kemudian selama di UKI itu, tapi kalau koasnya Bang, Ya. itu banyak. Waktu itu kita kan di pintu tol ya. Oh iya betul. Banyak kasus-kasus Benar. kecelakaan. Nah, di situ kita mahir menghacking, menghadapi kondisi pasien yang gawat ya. Sehingga ini yang menjadi kita waktu di daerah siap mental menghadapi itu semua. Karena kita udah biasa menghadapi kondisi-kondisi gawat darurat itu. Karena kebetulan dulu banyak kasus kecelakaan karena UKI di gerbang pintu tol yang satu-satunya rumah sakit waktu itu. Jadi semua koas kita waktu itu kalau sudah terjadi kecelakaan tol, semua turun menghadapi itu semua. Hal-hal inilah yang menjadi pembelajaran kami ya, selama kami jadi koas di UKI itu, siap menghadapi kesulitan-kesulitan itu, sehingga pada saat kami di daerah, kami nggak ada masalah lagi. Karena hal-hal seperti ini udah sering kita hadapi. Nah, itulah poin menurut saya yang saya rasa membantu saya waktu melaksanakan tugas di daerah, terutama daerah terpencil ya. Tidak ada istilahnya peralatan minim. Nah, kita diajarin juga oleh senior, kalau kondisi-kondisi minim, ini kita lakukan. Gitu. Jadi kami pun waktu saat-saat seperti itu, inovasi kita muncul kan, karena ada diajarin oleh senior kita waktu kita di UKI. Nah, itu yang saya hadapi, yang saya alami dan saya terima ya. Itu kira-kira Bang. Ya, jadi apalagi kita rumah sakit yang kalau nggak salah satu yang punya helipad waktu itu ya. Iya, helipad itu. Oh, bangga ya. Iya. Iya kan? Walaupun helikopternya entah kapan datang kan. Tapi ada. Fasilitas itu ada dan itu luar biasa memang. Baik. Nah, lalu kemudian tentu punya pengalaman di lapangan, baik di puskesmas, di rumah sakit, kemudian sebagai kepala dinas kesehatan atau sebagai kepala dinas sosial. Ada yang menarik nggak yang bisa diceritakan untuk didengarkan oleh alumni-alumni kita di seantero dunia ini? Saya bilang seantero dunia ini memang karena sudah ada banyak di luar negeri juga alumni kita kan. Oke, silakan pengalaman yang menarik deh. Oh gitu Bang. Itu tadi saya sampaikan tadi, waktu kuliah di UKI, kami selalu dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang yaitu kegawat darutan terutama ya itu tadi. Sehingga pada saat kita di daerah sulit ya, saya waktu itu di pusat pertama itu daerah terpencil itu, dengan keterbatasan sarana prasarana, tapi karena kita sudah terbiasa dengan kondisi itu, sehingga kita tidak ada bisa atasi lah kondisi-kondisi itu. Karena kita belajar dari senior, ada yang dari Papua katanya, dengan seksio pun bisa, karena dokter lain tidak ada, keterbatasannya apa, semua bisa dilakukan. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang itu yang menjadi pengalaman berharga buat kami untuk di daerah ini, itu kira-kira yang sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan sebaik hati. Karena moto UKI waktu itu melayani sepenuh hati. Ya. Jadi itu kami terapkan di daerah. Bagaimana masyarakat senang atas pelayanan yang kita berikan. Nah, itu inti utama daripada apa yang kami perbuat di daerah. Jadi kita di sana kalau di puskesmas waktu itu tanpa pamrih, kadang-kadang masyarakat datang berobat, bayar pisang, kita layani dulu. Ternyata waktu pulang dia nggak ada apa-apa, ya udah kita terima aja. Yeah. Tapi namanya rezeki katanya nggak kemana ya. Jadi dia sekian bulan dia datang lagi ke kita. Iya. Dulu saya belum bayar nih, gitu lagi kan. Iya. Kemukakanlah dulu apa pelayanan kita. Tapi kalau namanya masyarakat ingin membantu, ada aja jalannya. Yep. Itu saya pesankan kepada kita semua, bahwa kemukakan
pelayanan kita terbaik dulu kepada masyarakat, sehingga dia akan ingat di daerah tersebut bahwa kita yang terbaik. Dan ternyata saya waktu itu jadi dokter teladan di daerah. Luar biasa. Karena memberi pelayanan terbaik tadi, mereka yang menilai kan. Saya pun saya merasa biasa-biasa aja, tapi yang menilai kan atasan saya dikasih dokter teladan tadi. Itulah saya rasa kepuasan tersendiri buat kita sebagai dokter yang memberi pelayanan terdepan di daerah-daerah terpencil tersebut. Itu pengalaman saya di lapangan. Lapangan. Ya, jadi artinya keteladanan itu diberikan kemudian oleh orang yang tahu apa yang kita kerjakan baik, kan itu kira-kira ya. Ya, jadi menarik memang kalau kadang-kadang ya orang selalu berpikir kalau aku berbuat baik akan dapat sesuatu. Padahal kan tidak perlu begitu cara berpikirnya. Layanin aja dulu dengan benar, orang lain akan lihat kok, kan itu kira-kira ya. Sama dengan pasien tadi, layanin aja benar, dia nggak bawa duit ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi datang bawa. Beda gitu makanya. Ya, jadi itu mungkin konsep yang ya kayak moto Kila ya, melayani bukan dilayani ya. Jadi itu saya kira ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus kita nanti dari alumni. Oke, nah untuk alumni apa kira-kira pesanmu, Dek? Saya berpesan itu tadi sesuai dengan moto UKI, melayani bukan dilayani. Jadi artinya kita di daerah, terutama yang adik-adik baru lulus nanti, layanilah dengan sepenuh hati. Nanti akan dinilai oleh masyarakat layak jadi dokter yang terbaik atau bukan. Nah itu makanya saya berpesan kepada adik-adik yang baru lulus nantinya, yang mungkin ditempatkan di daerah-daerah yang sulit terpencil, karena kondisi masyarakat di daerah terpencil tersebut memang sulit, baik keuangan mau yang lain-lainnya. Jadi ya kerjakanlah sesuai dengan profesi kita. Kalau memang itu rezeki kita, nggak kemana? Nggak kemana itu. Saya rasa itu. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang saya mau lemparkan adalah, ada nggak masih cita-citamu yang belum terwujud? Begini, dulu memang cita-cita saya itu dokter spesialis, tapi memang tak kesampaian, jadi larinya ke manajemen. Ternyata ya yang tak terpikir juga saya waktu itu saya mau jadi direktur rumah sakit atau menjadi kepala dinas kesehatan atau menjadi kepala dinas sosial ini. Rupanya itulah garis tangan kita ya, bahwa kita ada rencana tapi yang di atas menentukan lain buat kita. Jadi kita harus terimalah itu, bahwa segala sesuatunya itu antara yang kita inginkan dengan yang terjadi setelah itu ternyata tidak sama. Ini saya positifnya, ini yang terbaik buat saya. Kalau saya jadi dokter spesialis, bukan saya enggak. Tak sombong pula ya kan? Dokter spesialis, dia ada spesialis ini. Begitu kira-kira. Jadi itu yang jadi pengalaman hidup buat kita, bahwa kita terima aja, kita jalanin aja dulu keinginan kita, ternyata terbentur lari profesi yang lain, ternyata lebih baik juga. Ya. Asal dijalani dengan sungguh-sungguh ya. Buat yang terbaik untuk masyarakat. Waktu saya di kesehatan juga kemarin, Kadis Kesehatan, saya undang Pak Dr. Bona kan, Pak Bang Bona di Rokan Hilir. Luar biasa itu ya, luar biasa itu. Kan? Jadi bagus juga kan? Ya. Nah, jadi masyarakat tahu kan, satu alma mater sama Bang Bona dan bisa berbuat yang terbaik juga ya, masyarakat. Betul. Maupun berada. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Kanda dan Dinda kita sudah banyak mendengar pengalaman menarik. Namun kita harus akhiri acara kali ini. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa, Bro and Sista, subscribe, like, share, bahkan komen ya. Dan jangan lupa juga follow semua media sosial kita.
Terima kasih Dr. Junaidi Saleh. Sampai pada episode selanjutnya. Baik, Bang. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Lagi.